يا علي يا ابن أبي طالب منكم المصدر المواهب هل ترى لحاجب عندكم أفضل الغلمان يا طيبة يا ذا العيان استغنى لك والهوى نادانا Masya Allah, suaranya tuh itu anugerah yang luar biasa ya dari Allah ya, diberikan suara yang indah banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di program Oriskin Inspire. Di channel ini kami akan membahas kisah inspiratif dari mitra kami yang mungkin bisa menginspirasi Anda semua. Jadi kalau Anda suka konten berbau seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Di episode sebelumnya kita sudah bersama dengan Ustadz Dion. Nah, kali ini saya bersama dengan narasumber yang merupakan saudara kembarnya, yaitu adalah Ustadz Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Ustadz Doni? Alhamdulillah sehat. Mas Faisal gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah makin subur aja. Iya ini. Makmur ya. Iya, alhamdulillah. Oke, Ustadz Doni ini bersama dengan Ustadz Dion ini adalah juara 1 aksi Asia Indosiar 2021 dan juga juara 3 aksi Indosiar 2019 dan 2020. Saya sampai hafal banget tuh. Karena di 2019 tuh saya nonton banget aksi 2020 aksi Asia di rumah aja. Beraksi di rumah saja. Beraksi di rumah aja. Dan waktu itu saya pas waktu nonton, kapan ya saya bisa podcast bareng sama Ustadz Doni Dion. Alhamdulillah. Kembali lagi bisa podcast bareng Ustadz Doni Dion. Oke, Ustadz Doni, kabarnya kan ini bentar lagi mau wisuda ya? Iya, mau menjadi wisuda. Sarjana sosial. Mantap. Alhamdulillah ya. Tanggal 26 Oktober. Oke, boleh sharing tentang pengalamannya selama kuliah, perjuangannya sampai bisa alhamdulillah tanggal 26 Oktober nanti insya Allah wisuda. Iya. Iya, kalau ngomongin soal perjuangan sebenarnya panjang banget ini Mas Faisal ya. Sampai subuh juga nggak kelar ya. Iya, betul. Ya, tapi intinya ya saya pernah dulu punya cita-cita pengen jadi insinyur. Oke. Karena kan pas masih SMA seneng banget sama pelajaran kimia. Karena saya kan IPA jurusannya. Kalau Dion itu IPS gitu. Saya IPA dan senang sama pelajaran kimia. Saya sampai daftar kemana-mana. Saya ambil jurusan teknik kimia semuanya. Perjuangan terus saya rasain, biaya, gak mampu, keringat, doa dan segalanya. Minta doa sana sini. Sampai akhirnya saya mikir kok gak dikabulin gitu sama Allah. Saya mohon ya Allah, kalau emang ini bukan jalan saya, tolong tunjukin saya mesti ke arah mana gitu. Apa passion saya ya Allah gitu. Kalau misalkan emang ini bukan yang terbaik, ya tolong hindarkan saya dari sini gitu. Udah, akhirnya saya waktu punya prinsip. Saya bilang sama Dion, saya kebetulan sama Dion walaupun beda SMA tapi dapat SNMPTN tuh. Kalau misalkan nanti kita nggak lolos, udah kita mondok aja gitu. Dan akhirnya emang nggak lolos gitu, mondok. Dan akhirnya sampai sekarang kita tahu, wah ternyata passionnya emang di agama nih gitu. Ya udah, akhirnya kita cari di Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taqwa, STAI At-Taqwa di Bekasi Utara, Kiai Haji Nur Ali. Kita ambil jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Dan kebetulan di jurusan itu ada beasiswa gitu. Ya udah, kita coba beasiswa itu dengan prestasi dan ada sedikit hafalan juga dan alhamdulillah lolos. Jadi beasiswa itu ada 10 aja kuotanya tuh. Dan kita termasuk dalam 10 kuota itu. Ya, terus kita jalanin kuliah. Ya kalau bisa dibilang jajan sehari cuma 10.000. Jajan satu hari 10.000. Itu tahun berapa? Itu dari tahun 2017. 2017. 10.000, Doni 10.000, dia 10.000 nih. Naik motor, ngisi bensin, patungan goceng 10.000, sisa goceng.
ke kampus beli kopi 3.000 sama air 2.000 udah habis itu. Iya. Jadi Mau jajan lagi nggak bisa ya? Nggak bisa. Pulang kuliah makan ya makan di rumah, nggak bisa makan di pinggir jalan, nggak bisa makan di mana, udah. Itu benar-benar dirasain. Dan alhamdulillah sampai udah mulai rezeki ya, bisa masuk aksi Indosiar, bisa merubah semuanya, Allah angkat derajatnya, keluarga kita juga berkah semuanya. Dan alhamdulillah sekarang udah bisa seperti ini gitu. Kita jadi sos ya, sarjana sosial. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan berkah buat semuanya. Amin. Oke, kembali ke ini kisahnya tadi sekilas kita ada bahas ada pengalaman atau cerita menarik waktu SMA. Mungkin bisa cerita. Kalau pengalaman menarik sih yang bisa ceritain ya mungkin prestasi ya. Jadi alhamdulillah pas masih SMA itu udah mulai kelihatan prestasi. Kalau pas masih SMP lebih kepada main-main aja sih. Maksudnya kita bercanda-canda, bandel-bandelan lah pas masih SMP. Tapi pas sudah SMA udah mulai terbentuk karakter, terus prestasi, MTQ gitu kan. Alhamdulillah juara 1 ya, MTQ Jabotabek sama Jabar Provinsi. Iya. Ya itu justru itu salah satu prestasi yang kita masukin buat beasiswa. Alhamdulillah prestasi sampai tebel itu sertifikat gitu. Marawis juga gitu ya, intinya itu pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa di sekolah itu. Kayak gitu pas masih SMA ya, sampai saya mikir ini kayaknya harus digali terus nih gitu kan, sampai akhirnya itu berlanjut sampai kuliah gitu. Dan salah satu puncak prestasinya bisa menjadi juara 1 Aksi Asia 2021. Iya, dan ternyata emang dari situ udah kelihatan sebenarnya passionnya di bidang agama itu kayak gitu. Oke, terus pernah mengalami ini masa-masa tersulit yang nggak pernah terlupakan itu waktu kapan? Iya, itu pas masih SMA itu yang tadi. Masih sama juga. Iya, yang tadi itu. Ya, pas masih perjuangan kuliah itu masa-masa tersulit karena memang ya kondisi ekonomi sudah berubah kayak gitu kan. Jadi kalau saya itu dulu pengen daftar di teknik kimia itu banyak tuh channelnya, ada dari Politeknik, ada D3 di Undip gitu kan, dan semuanya kan pakai biaya semua Mas Faisal. Kayak gitu, pakai biaya semua. Sampai waktu itu kita bikin surat surat SKTM SKTM tidak mampu gitu kan. Keterangan tidak mampu gitu kan. Saking memang pengen banget masuk situ kayak gitu. Karena biayanya lumayan besar gitu. Lumayan besar gitu kan. Itu saat-saat tersulit yang memang nggak bisa hilang dari pikiran saya gitu. Ya itu. Dan itu jadi motivasi ya. Motivasi terus. Bagaimana Ustadz Doni bersama dengan Ustadz Tion bisa terus berkarya, berprestasi, bisa membahagiakan orang tua khususnya dan keluarga ya. Iya. Bahkan saya juga mikir gini dulu, kalaupun saya nggak masuk kampus-kampus ternama, kampus-kampus yang negeri gitu kan, PTN, ya saya yakin gitu kan, saya bisa lebih unggul dari teman-teman saya. Kalaupun saya nggak masuk situ. Emang dulu cita-cita saya pengen masuk PTN, kayak gitu PTN dan kampus-kampus ternama gitu kan. Tapi saya mikir semua itu juga kan balik lagi ke orang ya gitu. Betul. Kalaupun kampus ternama itu dianya emang nggak ada semangat buat kuliah ya sama aja kayak gitu kan. Jadi ya karena saya kuliah di At-Taqwa, saya mau bangun At-Taqwa, mau mengharumkan nama At-Taqwa. Maka saya berjuang bagaimana caranya At-Taqwa bisa dikenal sama semua orang gitu. Oke. Nah, Mas Ustadz Doni ini anak keberapa sih? Anak ketiga ya? Anak ketiga dari 4 ya? 4 bersaudara. Oke. Yang pertama Mas Ardi ya. Mas Ardi. Kedua almarhum ya. Almarhum ya. Mas Rian ya. Ya, Rian. Ketiga Ustadz Doni, keempat Ustadz Dion. Bisa cerita mungkin kalau tentang keluarga nih, salah satunya tentang almarhum Mas Rian. Mas Rian itu sosok kakak seperti apa sih buat Ustadz Doni? Iya. Sebenarnya kalau kita ngomongin kedekatan ya, kalau saya manggilnya Ayang gitu kan. Manggilnya Ayang. Iya Ayang. Jadi kalau dia itu manggil dirinya Iyang. Cuma kalau saya sama Dion manggilnya Ayang. Oke, karena AA gitu. Iya. Ayang. Ya maksudnya AA Iyang, saya panggil Ayang gitu. Disingkat Ayang. Iya. Karena kalau ngomongin soal kedekatan saya sama Ayang itu mungkin nggak terlalu deket saya sama Dion, karena kalau sama Dion emang udah pasangan kembar gitu. Mungkin kalau Ayang itu lebih deket sama Ardi kayak gitu. Tapi kalau saya lihat sosoknya sosok yang sangat pembaik, baik sekali gitu kan, sering menolong, dan beliau emang kakak saya itu nggak pernah pamrih lah gitu kan. Kadang-kadang malah kalau misalkan di rumah ada makanan, ada kentang atau kita belum makan nih, ada mie, dia suka ngomong sendiri.
mau gue gorengin mie nggak gitu kan, atau mau gue masukin kentang nggak kayak gitu. Dan dia salah satu kalau menurut saya di keluarga saya tuh yang paling putih lah gitu. Yang paling putih, paling bening ya. Iya bening. Udah gitu alisnya paling tebel, alis tebel, bulu banyak gitu kan. Yang paling ganteng lah gitu kan. Bahkan saking kayak gitu orang mikirnya malah kalau kakak saya itu adik saya gitu katanya. Jadi kayak kelihatan lebih muda. Lebih muda. Yang ini ya. Iya, yang ini. Oke, Mas Rian ini meninggal tahun berapa? Tahun 2018. 2018, 1 tahun sebelum mengikuti aksi Indosiar 2019 ya. Iya. Nah, waktu itu usianya berapa? Usianya 22 tahun. 22 tahun. Iya. Oke. Meninggal. Itu saya waktu itu baru banget datang. Saya masih semester 1 kalau nggak salah ya. Semester 1 kuliah saya datang. Begitu sampai kampus, baru banget sampai kampus. Ardin telepon. Don, lo di mana gitu? Kampus. Pulang sekarang gitu kan. Saya bilang kenapa? Yang meninggal gitu kan. Wah, kaget saya di situ. Sampai perjalanan saya dari kampus sampai ke rumah tuh sambil nangis saya gitu. Benar-benar gak nyangka. Emang sebelumnya udah masuk ke ruang ICU gitu. Cuman kita berharap emang pas kesembuhan ya. Iya, kesembuhan karena pas kita jenguk pun kita udah bisa ngelihat Ayang ini udah ketawa-tawa, udah ceria gitu kan, dan mikirnya udah paling sembuh lah gitu kan, sehat lagi gitu kan. Dan insya Allah kita doain bersama, insya Allah Ayangnya, Mas Riannya, husnul khotimah, nanti dipertemukan kembali nanti kan. Amin. Allah. Oke, Ustadz Doni. Ya. Kemarin ada hari spesial ya. Tadi Ustadz Dion udah ucapin tuh. Iya, kemarin tanggal 6 Oktober. Iya, buat permata hati atau gimana? Kalau saya nyebutnya jantung hati. Oh, jantung hati. Oke. Mau ada satu ungkapan buat jantung hati dari Ustadz Doni Dion? Oh, iya. Ustadz Doni bisa ucapin? Iya, mungkin tadi sebagian udah diwakilin ya sama. Yang kalau saya paling ya semoga mama selalu sehat, dan yang paling penting makin sabar sama kita. Dan Doni Dion sama Adi, mohon maaf kalau sampai detik ini mungkin belum bisa membanggakan mama, belum bisa bahagiakan mama, dan mungkin belum bisa mewujudkan apa maunya mama gitu. Tapi kita berdua bertiga kita berusaha buat mewujudkan mimpi itu, berusaha untuk menyenangin mama, ngebahagiain mama. Yang penting sehat selalu dan semoga berkah selalu, karena ridhonya Allah itu ada pada ridho mama dan papa juga. Amin. Oke. Sosok mama buat Ustadz Doni seperti apa sih? Itu sih gak bisa diceritain ini ya, karena abstrak gitu kan, saking tak sayangnya namanya seorang anak sama ibu gitu. Ya sosok pahlawan sih menurut saya. Apapun, dalam bentuk apapun, bisa jadi teman, bisa jadi sahabat, bisa jadi kakak, ibu, apapun itu. Wanita satu-satunya di keluarga ya. Iya. Karena kan 4-nya putra semua ya. Putra semua. Jadi benar-benar sayang banget kayak gitu sama mama. Makanya emang kelihatan kalau cowok semua tuh di rumah berantakan kan. Iya. Tapi mamanya paling cantik sendiri. Iya, ya. paling cantik gitu. Oke. Arti kata sukses buat Ustadz Doni seperti apa sih? Sukses. Ya. Sukses itu adalah menurut saya sesuatu yang kita jalani dengan sungguh-sungguh, kerja keras, dibarengi dengan doa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita masih berharap sukses, itu belum sukses menurut saya. Kayak gitu. Makanya kalau ada orang ngomong usaha gak akan hasil gak akan mengkhianati hasil gitu ya. Usaha tidak mengkhianati hasil. Iya, kayak gitu. Ya kalau menurut saya itu sedikit rancu ya gitu kan. Karena artinya kalau misalkan seandainya dia udah berusaha tapi hasilnya berbeda, maka dia bisa sakit hati dong. Mana dong kata-kata itu gitu kan. Itu artinya dia masih mengharapkan. Tapi kalau ya yang paling bagus itu ketika kita sudah usaha sebaik mungkin, yang terbaik mungkin, sisanya serahin sama Allah. Gitu kan. Dan apapun hasilnya itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Gitu. Ya, nah itu adalah orang yang sukses gitu. Itulah manusia bisa berusaha, semua keputusan yang terjadi itu atas izin Allah. Iya, betul. Oke. Ustadz Doni, bicara tentang aksi, ada pengalaman menarik yang tak terlupakan atau bisa di-sharing buat kita semua waktu mengikuti aksi 2019 di rumah saja 2020 dan termasuk puncaknya di aksi Asia 2021. Ya, kalau yang 2019 itu memang pengalamannya capek aja sih gitu. Karena emang ada bolak-balik ke studio ya? Iya, bolak-balik, dan emang selama masa karantina itu kita benar-benar. Waktu itu di karantina. Berapa lama di karantinanya? Wah, sebulan itu. 1 bulan. Iya. Itu nggak bisa pulang ke rumah? Nggak bisa. Bahkan orang tua mau jemput ke asrama aja itu diwaktuin 5 menit. Gitu. Oke. Jadi emang kita benar-benar di aksi itu
peserta aksi benar-benar dikondisikan seperti anak-anak pesantren. Kita semua di situ dinamakan santri dan ini namanya pesantren al-aksi. Kayak gitu. Jadi seminggu sebelum masuk bulan puasa itu peserta aksi udah dikarantina dulu gitu. Nah itu pengalaman menurut saya capek. Tapi menurut saya inilah yang lebih efektif karena kita bisa ngelihat guru kita langsung, diajarin tekniknya langsung, metodenya langsung, cara-caranya itu lebih enak kayak gitu. Walaupun dari segi fisik capek banget, segi pikiran capek, mental juga mungkin kayak gitu. Bahkan saya sampai waktu itu nimbang berat saya 47 sekarang? Iya. Sekarang udah 65. Waduh. Turun banget ya. Iya, jadi karena emang makan sih makan di sana dikasih makan, cuman pikiran kita gitu kan. Stres juga kali. Stres, istirahat juga. Karena jauh dari keluarga juga ya. Iya. Nah, itu pengalaman yang sangat luar biasa menurut saya karena lebih enak di sana. Kita lomba langsung di studio gitu kan, melihat langsung juri-juri, artis-artis yang memang mungkin kita sebelumnya nggak pernah ketemu, jadi ketemu. Kesannya lebih berasa gitu kan. Biasa lihat di TV sekarang langsung ya. Pas yang di 2020 beraksi 2020 ya itu beda banget itu caranya tuh. Mulai dari pelatihan aja kan di Zoom gitu. Itu cuman materi aja kayak PPT gitu kan, dikasih tahu materi. Kalaupun penyampaiannya ya nanti kita suruh bikin video dulu, dilihat dulu sama dia gitu kan. Lihat dulu. Kalau misalkan oke, baru nanti live ya. Nih, udah cakep, udah nanti kayak gini, kayak gitu misalkan. Orang kan melihatnya kan kayaknya ngelihat Ustadz Dodi itu semangat, tersenyum, menarik, good looking gitu kan. Itu nggak ngelihat rumitnya gitu, mempersiapkan materi gitu kan. Belum lagi karena di rumah aja tuh harus dekorasinya itu apa sih kesulitannya, kendala-kendalanya gitu. Nah iya itu dekorasi karena kan yang orang tahu itu mungkin mikirnya tim Indosiar itu datang ke rumah ngebantuin, ternyata emang enggak, benar-benar dari peserta yang mempersiapkannya gitu. Iya, kayak mulai dekor odengnya, kameranya, dan ini memang pakai kamera pribadi kayak gitu kan. Terus kalau tampil di rumah itu kan kita nggak bisa bebas gitu kan. Jadi karena jarak itu tergantung dari frame kameranya itu. Kalau kita terlalu kesini ntar tangan kita kepotong gitu, atau badan kita kepotong, jadi nggak bisa bebas, bener-bener cuman satu arah gitu kan. Kita ngeliat ke kamera, nggak bisa ngeliat ke kiri, kanan, atas, bawah, nggak bisa. Dan kayak itu gitu. butuh perjuangan yang luar biasa. Dan perjuangannya nggak sia-sia ya. Iya. Bahkan kadang-kadang kalau lagi live gitu kan, suka ada tukang yang lewat kan, teng keganggu gitu. Belum lagi masalah sinyal gitu kan. Itu makanya ya itu perjuangannya luar biasa. Tapi kalau pas udah di aksi Asia, karena emang pengalaman 2020 itu udah kita rasain, jadi ya udah gampang gitu. Karena aksi Asia kemarin kan masih di rumah tetep kan gitu. Jadi karena persiapannya udah kita rasain pas 2020, jadi udah nggak kaget kayak gitu. Oke, Ustadz Doni, bicara tentang hidup, setiap manusia kan diuji kan, pasti pernah mengalami masa-masa sulit, masa-masa sedih gitu, termasuk masa-masa drop gitu. Apa sih tips atau pengalaman dari Ustadz Doni untuk mengatasi saat kita lagi drop? Yang seperti orang bilang, hidup seperti roda berputar gitu kan. Kadang di atas, kadang di bawah gitu. Pas lagi di bawah, lagi sulit-sulitnya, lagi sedih-sedihnya, bagaimana cara mengatasinya sih? Ustadz Doni sendiri mengatasinya seperti apa? Ya namanya manusia itu kan pasti dapatkan ujian, dapatkan cobaan. Ya artinya dari ujian dan cobaan itu seseorang itu mau naik kelas, gitu kan. Dia sanggup nggak, gitu kan. Saya uji nih. Kalau misalkan sanggup, sabar, dia berusaha, ya saya naikin derajatnya, kayak gitu kan. Kalau misalkan manusia yang kagak mau diuji, ya berarti ya di situ-situ aja udah imannya, gitu, nggak naik-naik kayak gitu. Nah di saat kayak gitu bagaimana? Gitu. Yang penting kita dekatkan diri pada Allah, sholat, kita berzikir, kita minta tolong, minta saran gitu kan, yang dengan cara-cara yang baik lah kayak gitu. Karena yang paling penting bukan masalahnya, bukan musibahnya. Ketika kita mengalami suatu cobaan, itu bukan masalah, bukan musibah yang harus kita pikirin, tapi hikmah yang bisa kita ambil dari masalah itu apa, gitu. Pelajaran yang bisa kita ambil dari masalah itu apa, sehingga kita bisa ngebangun diri kita dari masalah itu bagaimana gitu, supaya nanti ketika suatu saat kita diuji dengan masalah itu kita udah nggak kaget gitu loh. Ada hikmah, karena Allah Subhanahu Wa Taala kan menurunkan suatu cobaan, musibah, pasti ada hikmah yang bisa kita petik dari situ, kayak gitu. Kalau manusia itu benar-benar berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya artinya dia nggak akan mengeluh seperti itu, kayak gitu. Oke. Nah, sejauh ini kan sudah banyak nih program-programnya ya. Tadi sama Ustadz Dion udah bahas, sama Selfie Lida, sama Paulida, terus sama Jumat Berkah ya. Jumat Berkah. Itu kayak model wisata religi gitu. Wisata religi ya. Ke masjid-masjid ya. Kemudian kemarin kita di
Masjid At-Taqwa, di Pondok Pesantren At-Taqwa gitu. Kayak Terus selain sama Salfilida, sama Paulida, sama Mas Khalidi ya? Iya, Mas Khalidi dulu. Tahun 2020 di program Yang Muda Yang Berdakwah. Yang Muda Yang Berdakwah. Iya. Itu tadi berapa episode? 10 episode gitu. Karena apa namanya? Yang Muda Yang Berdakwah, makanya penceramahnya yang muda dan MC-nya Mas Khalidi gitu. Oh, makanya waktu itu tausiahnya dari Ustadz Doni Dion. Iya, kayak gitu. Oke, Ustadz bicara tentang sosok tadi ibu udah. Iya. Bapak seperti apa sih? Buat Ustadz Doni. Iya. Sosok bapak itu ya sama seperti sosok ibu juga, pahlawan juga sama. Dua-duanya pahlawan. Cuman hanya berbeda sedikit aja. Karena kalau bapak itu kan menurut saya perjuangannya luar biasa. Iya. Kerja gitu kan, banting tulang, keringat itu untuk menghidupi kita semua keluarga. Dan mungkin saya bisa kuliah juga kan juga karena bapak saya yang mencari nafkahnya itu gitu kan. Ya, jadi sosok yang sama lah, sosok yang pahlawan. Cuman mungkin ada sedikit perbedaan dari apa namanya? Mungkin bapak lebih pendiam? Enggak pendiam juga sih. Mungkin kalau saya pribadi mungkin lebih komunikasi sama bapak itu mungkin lebih kurang sama mama kayak gitu kan. Ya emang mungkin semua anak laki-laki gitu kali ya. Maksudnya lebih deket komunikasi Hampir sama semua anak laki dekatnya ke ibu ke ya. ibu kayak gitu. Kalau bapak ya suka juga komunikasi, tapi nggak sampai seasik, nggak sampai kayak mama gitu kan. Tapi kalau kayak misalnya tausiah atau kayak program-program tadi itu ibu sama bapak ikut atau ibu aja gitu? Biasanya semuanya ikut. Oh, semua ikut. Iya, kalau kita ngisi ceramah semuanya ikut biasanya. Emang saya juga ngajak gitu kan, karena emang ya selain mereka nggak boring juga di rumah kan, jadi jalan-jalan gitu kan, silaturahim sama ustadz-ustadz itu, jadi pada kenal juga, alhamdulillah kayak gitu. Nah, bicara tentang impian, impian apa ya yang ingin Ustadz Doni raih dalam waktu dekat? Kalau dalam waktu dekat ini sih saya pengen lanjut kuliah lagi. Lanjut kuliah lagi, Iya, S2. Iya, S2. Ambil jurusan? Tadi S1 komunikasi penyiaran Islam. Iya. Oke, S2-nya? Kalau untuk jurusan sih saya mungkin pengen lebih ke agama aja sih. Ke agama. Pengen lebih ke agama. Jadi kalau sekarang ini saya lagi pengen fokus untuk belajar bahasa Arab dulu. Oke. Ya, kursus bahasa Arab saya dalemin. Jadi emang rencananya saya sama Dion kan mau nyari beasiswa kuliah di luar kayak gitu. Ya, Kira-kira mau kuliah di mana? impiannya selama ini sih kalau saya pribadi, kalau Doni itu impiannya mau ke Yaman kalau saya. Amin. Ya. Kita aminin ya. Teman-teman semua amin. Insya Allah bisa tercapai. Amin ya. Kalau Dion pribadi justru enggak, kalau dia pengen ke Mekah. Oh, pengen ke Mekah. Iya, kayak gitu. Jadi yang satu di Mekah, satu di Yaman. Iya, kayak gitu. Ya, tapi nantilah gitu kan. Ya, pokoknya berusaha apapun yang terjadi nanti yang terbaik gitu. Iya, yang terbaik. Kalaupun seandainya emang nggak dapet dulu ya, nggak akan sia-sia juga yang kita pelajarin gitu kan. Semua kan untuk diri kita juga. Kalaupun kita nggak usaha kan kita nggak akan tahu hasilnya kayak gimana. Makanya kayak tadi kan kayak saya mau kuliah di sini, ternyata emang ini bukan jalan saya karena saya usaha dulu gitu kan. Kalau kita nggak usaha kita nggak tahu gitu kan jalan kita mau ke teknik apa ke agama gitu kan. Karena saya usaha dulu, ternyata di teknik bukan passion saya, makanya ke agama gitu. Oke, mantap. Nah, ini wajahnya glowing banget. Tadi habis treatment apa nih? Iya. Ustadz Doni. Iya, tadi pertama saya di facial dulu. Oh, di facial. Dari facial, wah luar biasa tuh, enak banget saya. Sampai Ini yang ketiduran gitu. Udah kesekian kali ya ke Iya, sini ya? udah kesekian kali. Terus tadi saya juga di laser tuh. Oh, di laser. Iya, laser. Pakai apa? Matanya tuh pakai tutup gitu. Oh, ditutup ya karena ada cahayanya cahaya terus gitu. banget. Ya, itu enak banget dan emang hasilnya langsung kelihatan. Oke. Iya, benar-benar glowing, bersih. Dan ini treatment favoritnya Ustadz Doni ya? Iya, Oxyfacial sama laser super skin rejuve. Iya, Waduh. favorit banget ini. Jadi sering-sering core skin ya? Siap. Oke, Ustadz Doni, hobinya apa sih? Kalau hobinya sih mungkin hampir sama ya sama Dion ya. Gitu. Kalau Musik ya? musik, cuman kalau Bisa saya- main alat musik apa aja? ya gitar bisa. Gitar. Cuman kalau Dion kan lebih, kalau gitar suka banget nih. Kalau saya nggak terlalu. Saya lebih ke musik-musik kayak Marawis kayak gitu. Jadi apa namanya darbuka kayak gitu. Jadi saya lebihnya ke musik-musik religi aja sih kayak gitu. Kalau Dion kan di band gitu sukanya. Nyanyi dong lagu Islami religi yang favorit dari Ustadz Doni. Kalau favorit sih mungkin Banyak ya? banyak. Cuman sekarang yang lagi ngetrennya kan di TikTok gitu. Oh, boleh, nyanyi apa lagu Ya Toibah itu kan. Oh, boleh, Iya. boleh. Yang lagi tren banget tuh. Oke. Kayak gini lagunya.
يا علي يا ابن أبي طالب منكم المصدر المواهب هل ترى لحاجب عندكم أفضل الغلمان يا طيبة يا ذا العيان استغنى ليك والهوى نادانا Masya Allah, suaranya tuh itu anugerah yang luar biasa ya dari Allah ya, diberikan suara yang indah banget tadi. Iya, karena emang semuanya alhamdulillah suaranya bagus dari papa. Itu salah satu anugerah dari Allah yang paling besar ya. Iya, betul. Alhamdulillah, dan sayang kalau nggak kita manfaatkan. Satu lagi dong, kayak kurang deh. Kalau tadi ya Toiba mungkin lagu Umi gitu atau tentang ibu gitu. Apa ya? Salah satu kado buat ibu. Apa ya? Umi, tahu lagu Umi yang dinyanyiin bisa Lesti gitu? Gak apal sih saya. Iya, tahu aja gitu. Nah, atau mungkin surga di telapak kaki ibu? Tahu doang sih saya. Iya. Saya kalau lagu-lagu itu tahu aja sih. Nggak ngapalin kayak gitu. Iya. Refnya mungkin? Iya, sama apa juga. Gitu. Oke, lagu lain, satu lagi. Apa ya? Lagu apa nih, Cay? Lagu apa ya? Yang biasa itu di aksi kayaknya. Yang sempat waktu di aksi dibahas tuh yang di konten di channel YouTube ada India-Indianya ya itu. Ini yang salatullah gitu ya. Boleh. Ya kayak gitu. Salatullahi malahat kawakib ala Ahmad khairi marrakiban najaib hada hadis surah bismil habaib fahadha sukru atafar rakaib. Aduh, ini kalau kayak gini kayaknya pengen buat satu album khusus untuk Ustadz Doni Dim. Kalau buat album nanti saya salah satu yang pertama akan membeli albumnya. Boleh tuh, boleh. Emang udah banyak yang rekomen sih. Iya, aduh harus segera nih Mas. Oke, Ustadz Doni bicara tentang perjuangan. Menurut Ustadz Doni, salah satunya prestasi yang diraihkan adalah juara di aksi ya. Puncaknya di juara 1 aksi Asia 2021. 5 negara ya. Ada Malaysia, ada Brunei, Timor Leste, Singapura dan Indonesia gitu. Nah, apa sih tipsnya untuk bisa menjadi juara gitu? Kan menjadi juara itu kadang-kadang orang takut gitu. Dan prosesnya pasti luar biasa gitu. Nggak gampang gitu. Untuk memiliki harapan menjadi juara aja tuh nggak mudah. Nah, tipsnya apa nih bisa menjadi juara? Kalau ini mah saya tips ala-ala saya aja ya, yang saya alamin gitu. Kalau saya pertama emang dipaksa dulu Mas Faisal. Oh, harus dipaksa dulu. Kalau saya dipaksa dulu karena emang nggak tahu kan. Dulu tiba-tiba udah daftarin sama dosennya, kamu ikut aksi gitu kan. Karena emang ini 2019 ya. 2019. Karena kan kita dulu basicnya di tilawah kayak gitu kan. Dan belum coba masuk ke karena ceramah kayak gitu. Tapi kita coba gitu kan, dipaksa, dan kita mulai belajar sama tadi Ustadz Ahmad Syafiuddin Abdullah gitu kan, Ustadz Dani ya, sama Ustadz Dani. Kita mulai belajar metodenya, cara-caranya, kita pelajarin terus. Dan beliau juga sangat sabar ngajarin kita, semangat juga gitu kan. Alhamdulillah itu kita bisa ceramah akhirnya. Dan kemudian yang kedua, harus ada orang yang support, yang ngedukung terus, harus ada itu. Sampai waktu itu saya pernah puncaknya itu karena mungkin kecapean, udah capek di sana karantina, mental juga udah mungkin udahlah gitu kan, capek gitu kan. Sampai saya ngerasa mikir gini, kalaupun malam ini saya harus wassalam nggak masalah juga lah kayak gitu kan, kan udah saking capeknya. Tapi saya mikir lagi,
banyak yang dukung. Iya. Salah satunya At-Taqwa Iya. yang sudah mengeluarkan biaya besar ya untuk SMS gitu kan. Orang tua dan teman-teman terdekat saya udah dukung terus setiap hari, dukung, diteleponin, didoain terus gitu. Akhirnya saya bangkit lagi semangatnya dari situ. Gitu. Jadi itu harus ada yang mendukung terus gitu kan. Terus yang ketiga, jangan mudah untuk nyerah gitu kan. Ketika kita sudah merasa benar-benar ada di puncak, kelelahan itu kerasa mau nyerah gitu kan. Kita lihat ke sekitar kita gitu kan. Banyak orang yang masih mensupport kita, banyak orang yang ternyata butuh kita, banyak orang yang mau kita itu sampai ada di puncak yang mereka inginkan kayak gitu kan. Jadi jangan sia-siakan hal itu kayak gitu. Dan yang terakhir ya tetap terus berusaha, berlatih, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap tadi hasilnya serahkan semua sama Allah kayak gitu. Apapun usaha yang kita lakuin, yang penting kita usahakan itu semua yang terbaik buat Allah kayak gitu. Hasilnya nanti dikasih yang kayak gimana, udah itu yang terbaik juga gitu kan. Jadi kalau misalkan kita mengharapkan hasil yang maksimal kayak gitu, tapi kita usahanya nggak bener ya, itu nggak salah juga gitu kan. Yang penting kita usahanya juga harus maksimal juga, hasilnya nanti terserah Allah kayak gitu. Oke, terakhir pertanyaan, impian apa yang mau diraih yang pengen dicapai sama ibu, sama keluarga? Ya, kalau impian sih pengen ya pasti yang pertama mau ke tanah suci lah. Umroh ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan pandemi selesai, segera berakhir, kan dapat hadiah ya. Iya, dapat hadiah pas 2019 tuh gitu. Terus itu yang pertama tuh. Yang kedua juga doain Mas Faisal, juga doain teman-teman YouTube semua, karena emang saya kan sama Dion impiannya pengen punya pondok pesantren. Amin. Kayak gitu. Ya. Insya Allah impian membuat pondok pesantrennya bisa terrealisasi. Amin. Dipermudah, dilancarkan semua. Amin. Oke, Ustadz Doni, teman-teman, saya tidak lupa mengingatkan untuk teman-teman semua di program Oriskin Inspire kita ada giveaway nih buat teman-teman. Ada 10 voucher perawatan dari Oriskin. Jadi buat teman-teman semua, cara gampang banget, cuman subscribe, like, dan komen. Oke, Ustadz Doni, terima kasih sudah hadir di program Oriskin Inspire. Mudah-mudahan Ustadz Doni semakin sukses, amin, sehat selalu, terus berprestasi, terus berkarya, dan terus menginspirasi kita semua. Doa yang sama juga untuk Mas Faisal. Amin. Salam buat keluarga. Ya, sekali lagi saya ucapkan happy barakallah fi umri buat ibunda tercintanya. Sehat selalu, panjang umur, berkah umurnya. Pokoknya semua doa terbaik buat Ustadz Doni Dion dan keluarga. Amin ya Allah. Oke, terima kasih Ustadz Doni. Sama-sama. Sampai ketemu di program selanjutnya. Siap. Teman-teman semua, demikian percakapan kita bincang-bincang bersama dengan Ustadz Doni. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Jadi sekali lagi saya tidak lupa mengingatkan teman-teman, ada giveaway dari Oriskin. Jadi di program Oriskin Inspire kita bagi-bagi 10 voucher perawatan gratis buat teman-teman. Cara gampang banget, cuman subscribe, like, dan komen. Oke teman-teman, apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan milik kita semua. Oke, akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di program Oriskin Inspire berikutnya.